Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita pada mata kuliah teori sistem basis data. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sebelumnya kita telah membahas materi kardinalitas, jadi hubungan antara dua entitas, di mana itu ada keterkaitan antara atribut di dalamnya. Nah, hari ini mata kuliah sistem basis data untuk pembahasan normalisasi masih membahas tentang kaitan yang sama untuk pembahasan sebelumnya. Nah, pembahasan hari ini untuk normalisasi, sebelumnya kita akan bahas tentang dependensi. Nah, apa itu dependensi? Nah, dependensi itu adalah ketergantungan. Jadi, ketergantungan ini bisa menjelaskan antara hubungan, antara atribut ya, atau secara lebih khususnya adalah menjelaskan tentang atribut yang bisa menentukan nilai atribut lainnya. Jadi, karena atribut ini, maka atribut yang lainnya itu bisa ditentukan. Atau atribut yang lainnya itu tidak bisa memiliki nilai yang jelas tanpa adanya atribut yang menjadi nilai ketergantungan tersebut. Nah, dependensi ini bisa menjadi acuan untuk mendekomposisikan data ke dalam bentuk yang paling efektif dan efisien. Jadi data yang menurut kita masih belum efektif dan efisien kaitannya dengan mungkin ada kerangkapan data di situ atau ada nilai yang memiliki ketergantungan khusus ya. Jadi ini bisa kita dekomposisikan lagi ke dalam bentuk yang lebih efektif. Nah, kemudian selanjutnya pembahasan dependensi ini ada beberapa kategori. Jadi kategori yang pertama itu menurut fungsionalitasnya, kemudian menurut fungsionalitas secara keseluruhan ya, dependensi atau ketergantungan mutlak secara keseluruhan. Ada juga yang secara total, ada juga yang secara transitif. Nah, kita coba membahas dulu lebih umum terkait dengan pembahasan ini. Nah, untuk sebenarnya materi normalisasi itu secara umum referensinya banyak sekali di internet. Apa saja bisa dijadikan sebagai bahan contoh untuk bisa kita studi kasus pada normalisasi. Nah, untuk khususnya untuk mempelajari ini, saya menghimpun beberapa pembahasan sehingga kita bisa membahas lebih ringkas lagi terkait dengan pembahasan normalisasi. Tapi kalau kalian mau lebih detail lagi untuk membahas tentang normalisasi, silakan baca referensi yang ada di internet. Nah, pembahasan pertama adalah untuk dependensi normalisasi sebelum kita nanti membahas tentang normalisasi. Nah, suatu atribut dari nilai tertentu ya, atribut misalnya nilai Y ya, di sini dianggap sebagai nilai Y. Nah, ini nanti mempunyai dependensi fungsional terhadap X. Nah, ini artinya jika dan hanya jika setiap nilai X itu nanti berhubungan dengan nilai yang ada pada Y. Jadi, secara notasi kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi, hubungan keterkaitan dari X ini nanti menjadi fungsionalitas terhadap nilai Y. Jadi, X ini nanti menentukan apa yang ada di nilai Y. Sehingga Y ini ketergantungan terhadap nilai X. Seperti itu. Nah, kemudian kita contohkan lagi terhadap sebuah tabel. Misalnya nih, di layar kalian ada sebuah tabel. Anggap saja ini sebagai tabel perkuliahan ya. Di tabel perkuliahan ini kalau secara umum kita baca, di sini ada mata kuliah, ada NIM, ada nama mahasiswa, ada nilai. Jadi ada nama mata kuliah, ada NIM, ada nama mahasiswa. Nah, ini bisa menginformasikan bahwa ke kita bahwa ini adalah tabel nilai seperti itu, tabel nilai mata kuliah. Pada tabel nilai mata kuliah ini kalau kita lihat secara sepintas, ada nilai-nilai dari sebuah atribut itu yang memiliki nilai yang sama. Contoh, di situ ada nama mata kuliah. Nama mata kuliah di sini memiliki nilai yang sama. Ada struktur data ditulis 2 kali di bawahnya. Struktur data juga, basis data juga sama ditulis menjadi 3 kali di sini. Ini kita lihat tabel ini aja ya, jadi kita tidak melihat tabel yang lainnya. Jadi tabel yang kita lihat ini hanya khusus untuk 4 field yang kalian lihat ini. Nah, kemudian di sini juga ada nomor induk yang memiliki nilai yang sama, kemudian nama mahasiswa juga memiliki nilai yang sama. Yang sedikit agak berbeda mungkin di nilai, tapi ini juga ada nilai yang sama. Ada B nilai yang sama, kemudian di sini ada kosong nilai yang sama kosong ya. Seperti itu. Nah, dari tabel ini kita akan bisa menentukan dulu mana dari field yang memiliki ketergantungan terhadap field yang lainnya. Cara sederhana untuk menentukan
mana field yang memiliki ketergantungan terhadap field yang lain itu adalah dengan kita melihat record yang dilakukan. Kalau record yang dilakukan itu memiliki kesamaan 2 kali record, jadi record yang pertama ternyata ada nilai yang sama dengan record yang kedua, maka itu bisa kita jadikan sebagai fungsional dependensi. Seperti ini contohnya ya. Kalau kita lihat di sini kan nama mata kuliah ada. Oh, nama mata kuliah ada, struktur data dan 2 record ini sama. Nah, apakah 2 record ini menentukan dari nama mahasiswa ini, dari NIM-nya ya, NIM-nya kita lihat dulu. Ternyata struktur data ini kemudian kita kaitkan dengan nomor induk, dan struktur data yang kedua ini, record yang kedua dengan nomor ini berbeda. Jadi, nama mata kuliah dengan NIK ini tidak saling ketergantungan karena belum tentu struktur data ini adalah mewakili dari satu nilai yang ada di NIM ini tadi. Jadi ini kita kategorikan bahwa nama kuliah dengan NIK ini tidak bisa dikatakan sebagai fungsional dependensi. Untuk selanjutnya, NIK terhadap nama misalnya. Nah, kita lihat di sini, NIK terhadap nama. NIM ya, NIM terhadap nama, ini nomor induk, anggap saja ini nomor induk ya. NIM terhadap nama, kita lihat. NIM 98001 terhadap Ali Akbar. Kemudian kedua, NIM 98004 terhadap Indah Susanti. Kemudian NIM 98001. Nah, ini di record ini terulang 2 kali. Kemudian kita lihat namanya, apakah namanya adalah nama yang sama atau tidak. Kalau di sini ternyata adalah nama yang sama, maka 2 nilai dari record yang sama terhadap 2 atribut ini kita bisa katakan sebagai fungsional dependensi. Kenapa? Karena ketika nanti ada record yang sama untuk NIM, nilai yang sama untuk NIM, maka sudah dipastikan keterkaitannya terhadap nama dengan nilai yang sama pada record yang sebelumnya sudah kita inputkan. Ini yang kita bisa katakan sebagai dependensi, fungsional dependensi. Nah, kemudian lanjut lagi, nama terhadap huruf. Kita lihat, Ali Akbar memiliki nilai A. Kemudian Indah Susanti nilainya B. Terus ada lagi dengan nama Ali Akbar, kalau dia adalah fungsional dependensi, maka harusnya di sini nilai hurufnya adalah A. Tapi kalau di sini kita lihat bahwa di sini kosong. Ini artinya nilai dari huruf ini tidak memiliki ketergantungan khusus terhadap Ali Akbar. Karena Ali Akbar bisa saja nanti nilainya itu memiliki nilai yang lain. Di sini dicontohkan B. Maka nama terhadap NIM ini bisa dikatakan tidak memiliki fungsional dependensi. Nah, mungkin kita balik lagi, nama terhadap mata kuliah. Coba, nama misalnya di sini adalah Ali, mata kuliahnya adalah struktur data. Ali harusnya di sini kalau kita inputkan Ali harusnya struktur data juga di sini, tapi ternyata di sini adalah basis data. Itu artinya nama kuliah terhadap nama mahasiswa itu tidak bisa dikatakan sebagai fungsional dependensi. Kebalikannya juga sama. Mata kuliah struktur data bukan mewakili Ali saja, struktur data bisa mewakili nama Indah. Ini artinya nama mata kuliah tidak menjadi fungsional dependensi terhadap nama, dan nama tidak tergantung terhadap nama kuliah di sini. Karena kalau tergantung itu adalah dia hanya memiliki satu keterkaitan terhadap atribut yang lainnya. Atribut yang lainnya itu menjadi nilai penggantung terhadap atribut yang bersangkutan kayak gitu. Jadi gara-gara ada atribut ini, maka atribut yang lain itu memiliki nilai seperti itu kayak gitu. Jadi jika ini, maka jadi ini. Nah, itu seperti itu. Maka itu menjadi fungsional dependensi. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa satu-satunya dependensi, fungsional dependensi adalah nama NIM terhadap nama. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita cek di sini, menurut penjelasan di sini, nah ini tadi, nomor induk menjadi fungsional dependensi terhadap nama. Karena untuk setiap nomor induk yang sama, kalau dia ketemu nomor induk yang sama terhadap rekor yang lain, pasti nanti nilai namanya akan sama juga. Itu yang dikatakan sebagai fungsional dependensi. Nah, fungsional dependensi juga bisa kita rangkum mewakili beberapa atribut. Nah, kalau di sini kita lihat atribut dari nama kuliah dan NPM ini bisa kita wakili terhadap ketergantungan dari NIM. Jadi maksudnya seperti ini ya. Jadi nama mata kuliah sama NIM, karena ini tadi kan sudah kita lepas nih, artinya ini sudah kita keluarkan dari tabel ini, sehingga untuk nama dan NIM yang sama itu akan bertergantungan
menjadi fungsional dependensi terhadap NIM, terhadap terhadap nilai. Ya, jadi ini bisa menjadi satu dependensi lagi terhadap dua ini. Tapi ini nanti akan kita singgung di kategori dependensi yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian karena atribut huruf pada nilai huruf itu tadi tergantung terhadap dua atribut. Jadi tergantung terhadap dua atribut, yaitu nama mata kuliah sama NIM, yang memang secara bersama-sama. Ini artinya nanti nama mata kuliah dan NIM yang sama ini pasti akan memiliki nilai yang sama, sehingga nama mata kuliah dan NIM ini bisa dikatakan sebagai nilai unik nantinya ya, nilai unik nantinya. Ini tergantung dari kita menempatkan primary key-nya. Kemudian nama mata kuliah ini tidak bertergantungan terhadap NIM seperti yang tadi saya informasikan ya. Jadi nama dari sebuah mata kuliah itu belum tentu dia mewakili dari NIM. Begitu juga sebaliknya. NIM juga belum tentu mewakili dari nilai, karena nilai ini tadi bisa aja berbeda untuk NIM yang sama. Ya, jadi semoga bisa dipahami. Kemudian misalnya nih ada tabel, misalnya tabel dari nilai ya. Jadi di dalamnya ada atribut NIM, nama mata kuliah, kemudian ada semester, ada nilai. Nah, nanti atribut kuncinya yang kita bisa tentukan di situ ada 3. Jadi NIM, nama mata kuliah, sama semester. Nah, ini menjadi satu atribut kunci secara umum seperti itu. Maka nanti fungsional dependensinya itu adalah si nilainya ini tadi. Jadi nilai ini akan ketergantungan terhadap 3 atribut ini. Jadi 3 atribut ini nggak bisa kita pisah. Jadi gara-gara ada 3 atribut ini, maka muncullah si nilai ini kayak gitu. Jadi nilai ini tidak memiliki apa-apa terhadap keterkaitan ini. Sederhananya begini, atribut yang ketergantungan itu tidak akan bisa berdiri sendiri. Jadi dia tidak akan menjadi tabel sendiri, karena dia harus ketergantungan terhadap atribut lainnya. Jadi kalau kalian menemukan satu nilai yang dia tidak bisa memiliki atribut tetap, ketergantungan terhadap atribut tetap dengan yang lainnya, itu pasti dia harus ketergantungan terhadap tabel utamanya ya, tabel yang ada keterkaitannya dengan fungsional dependensi di situ. Nah, ini contoh yang lain untuk dependensi fungsional. Jadi misalnya di sini P1 terhadap Jogja. Kalau kita perhatikan di sini ada 2 rekod yang sama terhadap 4 field di sini. Kita lihat keseluruhan aja dulu. Pembeli, kota, barang, jumlah. Jadi ada pembeli dengan nama P1, asal kota dari Jogja, dia beli barang untuk B1 dengan jumlah 10. Nah, kalau kita lihat di sini, maka P1 dimasukkan 2 kali P1 memiliki nilai yang sama terhadap atribut yang lainnya. Oh, ini artinya pembeli itu merupakan fungsional dependensi untuk kota, dan kota itu dependensi terhadap pembeli karena kota bertergantungan terhadap pembeli. Jadi ini nanti kita bisa pisahkan nih kota nih, hingga nanti yang ada hanya pembeli sama barang. Nah, kita lihat nih P2. P2 juga sama. P2 kalau dimasukin beberapa kali nilainya tetap sama. Nah, ini dikatakan sebagai fungsional dependensi untuk pembeli dan dependensinya sendiri untuk kota. Di kota ini bisa kita lepas, kita keluarkan, jadi kita tinggal menyisakan pembeli, barang, sama jumlah. Nah, kita lihat lagi, apakah B1 memiliki nilai yang sama terhadap jumlah? Ternyata tidak. B1 nilainya 10, B1 lagi ternyata nilainya 7, bukan 10. Sehingga B1 ini, B1 dan pembeli ini, nah ini 2 ini, itu merupakan 2 atribut yang memiliki fungsionalitas dependensi terhadap si jumlah, sehingga jumlah ini ketergantungan terhadap barang dan pembeli. Nah, sederhana seperti itu. Jadi pemahaman terhadap dependensi itu akan memudahkan kita untuk melakukan normalisasi terhadap tabel. Jadi kalau ada tabel yang belum normal, kita misalnya disediakan satu tabel. Jadi tabel itu memang sudah ada, dan tabel mentah ya. Tabel mentah itu kemudian kita normalisasi dan kita akan tuangkan ke dalam model, dan akhirnya nanti berujung kepada fisiknya kemudian diimplementasikan untuk DBMS tertentu. Nah, sebelum sampai ke sana ya kita harus menormalisasikan dulu tabel yang ada,
Sehingga tabel itu kalau dia belum normalisasi, kita akan normalisasikan. Nanti kita akan bahas tentang normalisasi itu bagaimana. Dependensi sepenuhnya adalah suatu atribut dinilai Y yang mempunyai dependensi fungsional penuh terhadap atribut si X. Jika Y mempunyai dependensi fungsional terhadap X, atau jika Y tidak memiliki dependensi terhadap bagian tertentu daripada si X-nya. Nah, ini tadi yang sebagian tadi ya. Nanti sebagai contoh, kode pelanggan. Kode pelanggan dengan nama ini memiliki nilai dan atribut yang berbeda. Jadi kalau kita ketemu ada satu kota yang sama, nah ini berarti kan dependensinya ada di bagian kota ini. Dependensinya ada di bagian kota. Sehingga ini yang nanti kita akan keluarkan atau akan kita pisahkan dari tabel utamanya. Ya, tapi nanti kita cek lagi apakah ternyata nomor fact-nya ini sama atau beda. Kalau ternyata ini ada perbedaan, nah ini nanti akan menjadi dependensi sebagian. Nah, nanti dependensi sebagian ini nanti akan kita bahas ya di slide selanjutnya ya. Bagaimana cara kita memisahkan dependensi sebagian ini. Kemudian ada yang dikatakan sebagai dependensi total. Dependensi total ini adalah dependensi yang memiliki keterkaitan terhadap nilai X, tapi juga di satu sisi dia memiliki dependensi terhadap nilai Y-nya. Nah, ini bagaimana seperti ini? Nah, ini bisa dicontohkan kalau di sini kita lihat ada dua nilai yang sama, ternyata nilai dari pemasoknya berbeda. Jadi nilai dari pemasok yang berbeda ini itu kita bisa katakan sebagai keterkaitan secara total. Ya, jadi Y memiliki dependensi fungsional terhadap X. Dan X memiliki dependensi terhadap sebagian yang ada di Y. Oke, seperti itu. Kemudian ada dependensi transitif. Jadi suatu atribut bernilai Z misalnya, dia adalah sebagai dependensi ketergantungan terhadap atribut si X yang bersumber dari dependensi dari Y. Jadi X ini merupakan fungsional dependensi untuk menentukan nilai Y, sedangkan ternyata Y ini juga memiliki fungsional dependensi terhadap nilai Z. Z ini ketergantungan kepada nilai Y, dan Y ini juga ketergantungan terhadap nilai X. Jadi seperti ini. Ini juga kita contohkan di sebelumnya ya. Jadi untuk ruang ini memiliki ketergantungan, tempat ini memiliki ketergantungan terhadap si ruang. Kita lihat di sini untuk R4401 dan R4401 di sini dia sama nilainya terhadap si gudang 4. Jadi tempat ini dia merupakan dependensi terhadap si ruang. Nah, kuliah kalau kita lihat kuliah ini adalah dependensi terhadap ruang dan hari. Jadi ruang dan hari ini kalau kita jadikan satu antara ruang dan hari ini memiliki ketergantungan terhadap kuliah. Jadi kalau kita lihat di sini kuliah, Jarkom untuk R4401 itu hari Senin pasti nilainya akan berbeda dengan SIM karena dia di hari Selasa. Ya ini kurang lebih sama dengan contoh yang pertama tadi ya. Jadi dependensi transitif ini nanti akan memiliki ketergantungan terhadap nilai itu. Jadi kuliah, kemudian ruang, kemudian tempat akan memiliki keterkaitan terhadap itu. Jadi kalau kalian lihat di sini tempat dia tidak memiliki nilai sendiri, dia harus ketergantungan terhadap ruang. Kemudian ruang ini juga dia terhadap hari dia harus ketergantungan dengan kuliah. Pokoknya kalau kalian nanti pada saat melakukan normalisasi ketemu satu field terhadap field yang lain, nah itu bisa kalian lepas terlebih dahulu. Jadi dikeluarkan dulu nilainya. Jadi itu bisa dijadikan sebagai tabel terpisah. Sehingga tabel terpisah ini kan dia nanti akan punya dua field di situ. Jadi field yang pertama nanti kita akan libatkan dia terhadap tabel utamanya. Field yang kedua dia sebagai ketergantungan. Jadi nanti dia bisa kita lepaskan di tabel induknya. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan normalisasi. Normalisasi ini sebenarnya adalah proses untuk mengubah suatu relasi ya. Jadi mengubah tabel
sehingga bisa kita buat jadi tabel-tabel yang saling berelasi. Dengan ketentuan, biasanya kita memiliki 2 buah relasi atau lebih untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Masalahnya yang dimaksud ini adalah sesuatu yang sifatnya anomali ya. Jadi sesuatu yang sifatnya dua nilai atau lebih yang dilakukan secara berulang simultan untuk disimpan. Nah, itu yang bisa kita lepaskan. Normalisasi sendiri merupakan teknik ya sebenarnya. Jadi teknik ini ada pada logical design. Jadi dia berada di tahapan logical design dalam sebuah basis data yang fungsinya adalah untuk mengelompokkan atribut sehingga nanti bisa dibentuk relasi di sana. Jadi nanti ada relasi di sana tanpa keterlibatan redundansi di situ. Normalisasi sendiri nanti proses pembentukannya itu berada di struktur basis data. Sehingga nanti sebagian besar dari permasalahan anomali tadi itu bisa kita hilangkan. Oke. Kemudian normalisasi sendiri sebisa mungkin itu kita lakukan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, jika nanti ada penguraian tabel, maka kita harus bisa menentukan lossless join composition-nya ya. Maksudnya gini, jadi setelah tabel tersebut kita pisah, jadi nanti kita akan buat tabel-tabel baru. Nah, sehingga nanti tabel-tabel baru tersebut itu bisa menghasilkan tabel yang asalnya nilainya dari nilai semula tadi ya. Sebenarnya tuh nilainya sama tapi kita cuma pisah aja tabelnya. Nah, harus seperti itu. Kalau dia tidak seperti itu, artinya misalnya waktu kita pisah nilainya ternyata jadi berbeda, berarti itu tidak bisa kita lakukan normalisasi. Itu tidak memenuhi syarat normalisasi. Karena normalisasi itu sebenarnya adalah satu tabel besar utama yang sebenarnya waktu kita pisah-pisah menjadi beberapa tabel, itu sebenarnya nilainya sama aja gitu. Berasal dari nilai yang sama. Kalau nilai itu berbeda, ya berarti itu bukan normalisasi. Karena itu bukan penguraian artinya. Terus dia benar-benar terpelihara dari ketergantungan. Jadi pada saat kita melakukan perubahan tabel-tabel, nah itu memang menjaga betul ketergantungan terhadap tabel. Jadi kalau ada tabel-tabel yang masih ketergantungan dan itu bisa kita pisah, maka itu harusnya kita pisah. Harus kita urai kembali. Kemudian tidak melanggar Boyce Code Normal Form atau BCNF. Ya, jadi BCNF itu nanti saya informasikan selanjutnya ya. Jadi bentuk dari urutan kejadian normalisasi itu kurang lebih seperti ini. Bentuk tidak normalnya yaitu ngacak tuh semua tuh. Jadi secara umum memang bisa dibaca, tapi sebenarnya dia pasti akan ada ketergantungan dan akan ada kerangkapan di situ. Nah, baru kita normalisasi bentuk pertama, kita hilangkan ketergantungannya. Pokoknya ada nilai-nilai yang ketergantungan dari dua field itu kita lepas. Kemudian nanti kalau ada lagi yang tiga kita lepas. Kemudian normalisasi yang keduanya ini tetap sama. Kita menghilangkan ketergantungan parsialnya. Jadi kalau ada ketergantungan transitif, kalau ada ketergantungan transitif bisa aja kita pisah lagi. Tapi kalau tidak kita pisah, yang pasti kita cek dulu kalau ada nilai-nilai yang sama, ada ambigu, nah itu harus kita keluarkan lagi. Nah, nanti pada normalisasi ketiga ini harus kita pastikan bahwa di situ, di satu tabel itu, di tabel yang sudah kita urai itu harus ada atribut uniknya yang memiliki nilai berbeda dengan nilai yang lainnya. Nah, kemudian kita lakukan BCNF, yaitu bentuk normal Boyce Code-nya untuk menghilangkan ada nilai yang ganda tadi. Terus juga bisa kalau masih ada yang tersisa itu pasti akan masuk ke normalisasi keempat lagi. Dan seterusnya, kalau memang ada lagi masuk normalisasi kelima, kalau ada lagi masuk normalisasi keenam. Tapi sejauh ini yang saya ketahui normalisasi itu selesai pada tahapan ketiga sih. Tapi kalau ada sampai pada tahapan keempat dan lima, ya itu bisa kita uraikan kembali. Tapi sejauh yang saya tahu, ketika sudah berada di normalisasi ketiga, itu sudah bisa dikatakan sebagai normalisasi sebenarnya. Nah, sebenarnya apa sih anomali? Anomali itu proses pada basis data yang memberikan efek samping untuk nilai yang tidak diharapkan. Misalnya menyebabkan tidak konsisten. Jadi data itu tidak konsisten membuat suatu data menjadi hilang ketika data tersebut dihapus. Jadi
ada data yang tidak konsisten, sehingga ketika data itu terhapus atau hilang, maka nilai itu tidak ketika data lain itu dihapus. Jadi kalau misalnya ada nilai yang bisa kita hapus, sebenarnya nilai itu menjadi nilai tidak anomali. Harusnya kalau nilai itu dihapus, nilai itu tidak akan bisa kita hapus karena ketergantungan terhadap nilai di tabel yang lainnya. Kita bisa cek di sini anomali itu ada beberapa bagian. Ada yang disebut dengan peremajaan, anomali update, ada yang disebut dengan anomali penyisipan, ada yang disebut dengan anomali penghapusan. Kalau anomali update itu seperti apa? Anomali update itu terjadi kalau ada nilai yang mubazir ya, seperti tetapi tidak seluruhnya, bisa diubah. Contoh, ini ada field pemasok, kota, barang, sama jumlah. Pemasok nama Cantika, Citra, Canda, ada Citra lagi di sini Bandung. Kemudian di sini ada nama barang, kemudian ada jumlah. Nah, ini bisa dikatakan sebagai anomali update karena ketika kita lihat di sini si Citra ya, si Citra ini di kota yang sama dia beli dua barang yang berbeda dengan jumlah yang berbeda ya. Jadi si Citra ini ternyata dia melakukan update penambahan pembelian barang 2 kali. Dia beli barang zip dan dia beli barang mouse. Jadi padahal ini kan bisa kita kategorikan jadi satu rekor saja kan. Jadi Citra itu bisa kita masukkan di satu rekor saja, tapi dia dengan 2 kali pembelian, begitu maksudnya. Kalau di sini kan jadinya kita akan melihat si Citra yang memenuhi tabel akhirnya, padahal dia misalnya beli cuma 3, tapi karena dia dibuat transaksinya masing-masing, jadi dia memenuhi 3 rekor di situ. Jadi seperti itu ya. Anomali penyisipan. Jadi insert anomali penyisipan ini terjadi jika pada saat penambahan kemudian hendak dilakukan, ternyata ada elemen yang masih kosong. Ternyata ada isi yang masih kosong. Nah, elemen data tersebut maka ternyata menjadi kunci. Contoh, jaringan komputer R5055205 di gedung 5. Kemudian sistem basis data, kemudian matematik, sistem pakar, dan SIM. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan sebenarnya kan gedungnya sama nih. Ya, gedungnya sama gedung F4. Kenapa nggak kita masukkan ke rekor yang sama untuk gedung 4? Tapi kalau kita masukkan ke rekor yang sama gedung 4, itu artinya kita malah menambahkan kunci baru di sini. Padahal sebenarnya yang mau kita maksudkan di sini adalah gedungnya ini itu bisa kita jadikan satu rekor saja gitu. Nah, kalau nggak digitukan nanti malah dia bisa menambah elemen yang kosong jadinya. Padahal maksudnya adalah gedung 4 ini dia ada 4 ruangan ya di sini ada 3 mata kuliah di sini. Ya. Di gedung yang sama ya. Kemudian di sini juga ruangannya beda. Kenapa nggak kita buat gedung yang sama ini gedung yang sama ini ada 4 mata kuliah di situ. Jadi satu rekor untuk gedung ini ada 4 mata kuliah di situ. Kenapa nggak dibuat seperti itu? Ini yang disebut dengan penyisipan ya. Terus ada anomali penghapusan. Kalau penghapusan ini misalnya pada satu rekor, kalau rekor tersebut tidak dihapus, tidak terpakai, terus dihapus, nanti mengakibatkan data yang lain akan hilang. Jadi kalau kita hapus datanya, data yang lain pasti akan hilang.
gimana ya, kalau misalnya kita ngapus 10, jadi 10 ini yang kita hapus, misalnya kita tuh sebenarnya mau menghapus nomor induk 10 ini ya. Jadi nanti kalau kita hapus nomor 10, mau nggak mau nanti nama kursus bahasa Perancis, bahasa Mandarin nanti ikut kehapus. Padahal kan sebenarnya nggak gitu kan. Jadi kalau kita ngapus ini, nanti yang mau dihapus itu 10 yang mana kayak gitu katanya. Apakah 10 untuk nama kursus atau nama kursus bahasa Inggris kah, atau 10 untuk Perancis kah, atau 10 untuk Mandarin, kan nggak tahu. Jadi yang dihapus itu pada yang mana kayak gitu, 10 yang mana kayak gitu. Kalau kayak gini kan nanti akan dihapus tiga-tiganya, padahal kita cuma mau menghapus bahasa Mandarin saja. Gitu juga bahasa Inggris. Kalau kita mau ngapus bahasa Inggris yang mana yang mau dihapus? Bahasa Inggris untuk yang nomor siswa kah, atau nomor siswa 15 kah, atau yang 10? Ini akan membingungkan. Gitu, karena kita tidak menentukan normalisasinya. Jadi dependensi ini kita tidak lepaskan dulu, sehingga kita tidak tahu mana yang mau kita hapus. Oke, bentuk normalisasi. Jadi hasil dari normalisasi adalah himpunan-himpunan data dari bentuk norma. Nanti seperti tabel sebelumnya ya. Bentuk norma pertama dikatakan sebagai first normal form, kedua second, ketiga third. Kemudian nanti setelah ini baru nanti kita cek dulu. Jadi ceknya dengan menggunakan Bunch code atau BCNF tadi. Kalau misalnya masih ada yang belum normal, kita masuk ke normalisasi keempat, lanjut ke 5. Tapi biasanya kalau 3 udah cukup aja sih. Kenapa kita tuh harus melakukan normalisasi? Seperti yang saya bilang tadi, normalisasi ini untuk mengurangi adanya redundansi ya. Jadi kerangkapan data itu bisa kita kurangi. Jadi ketika kita mau melakukan proses pengisian itu nggak banyak yang kita ulang datanya. Jadi fungsinya itu. Terus kita juga bisa memudahkan untuk menentukan objek-objek di dalam penyimpanan kita. Kalau kita sudah pisah dan kita urai, itu akan menjadi objek baru. Jadi si entitasnya ini atau yang mewakili tabel itu, dia bisa menjadi objek baru. Jadi kita tuh gampang menentukan di sana ada satu tabel keseluruhan, di dalamnya itu ada nama mata kuliahnya juga ada di situ. Kemudian di situ juga ada field untuk nama mahasiswanya sendiri, kemudian ada ruangan dan sebagainya. Kalau kita urai, nanti kita akan gampang memudahkan mana tabel mata kuliah, mana tabel nama ruangan, mana tabel jadwal, atau mana tabel dosen, seperti itu. Karena kita sudah urai semua jadi tabel-tabel terpisah. Bisa kita kurangi kompleksitasnya, ini tergantung sih. Kalau kita bisa membaca kemudahan dari normalisasi, itu sangat kita anjurkan untuk direlasikan. Tapi kalau kita memang gampang membaca tabel non normalisasi, ya siap-siap saja dengan resiko mengulang data tadi atau redundansi tadi. Jadi bisa memudahkan untuk kita memodifikasi data. Jadi kalau kita sudah urai, nanti kita akan menemukan nih ternyata di tabel yang kita urai ini ada tipe atau ukuran yang harus bisa kita kurangin. Nah, kalau kita sudah bisa kurangin itu, kita tidak berpengaruh terhadap tabel yang lainnya. Gitu. Nah, jadi karena kita bisa uraikan itu. Kemudian lanjut. Ini contoh tabel ya, tabel umum ya. Bisa kita katakan sebagai tabel universal. Tabel universal ini tabel yang merangkum semua kelompok yang saling berhubungan. Jadi semua tabel itu digabung aja jadi satu gitu. Jadi ada yang membuat tabel modelnya seperti ini ya. Jadi ada nomor, nama mahasiswa, dia ada mengambil 2 mata kuliah, kemudian dia dosennya siapa, kemudian siapa. Nah, ini tabel tidak normal. Nah, nanti dari tabel tidak normal ini kita akan tentukan mana yang bisa kita pisahkan, kemudian kita normalisasikan. Kita bisa lihat di sini ATI, dosen ATI memiliki kode dosen yang sama. Nah, ini berarti dependensi. Berarti kode dosen di sini memiliki dependensi fungsional terhadap nama dosen. Nah, bisa kita pisah. Terus kode MK. MI 3005. Ternyata di sini ditulis 2 kali dengan atribut yang sama. Nah, ini merupakan dependensi. Jadi kode mata kuliah merupakan fungsional dependensi terhadap nama
kuliah. Ya, jadi bisa kita pisahkan. Ini karena datanya masih sedikit ya. Kalau datanya banyak, bisa jadi nomor mahasiswa ini bisa kita dependensikan juga. Jurusan juga mungkin bisa kita dependensikan juga. Yang tersisa nanti hanya kode-kode untuk menentukan si nilai tadi, karena nilai ini pasti akan menjadi ketergantungan. Jadi ini pasti akan menjadi dependensi terhadap satu tabel ini setelah dipisah nantinya ya. Ini contoh tabel universal yang lainnya ya. Contoh juga tabel universal yang lainnya sudah bisa diketahui di sini kita akan mengulang data yang sama. Walaupun misalnya di sini kita lihat secara umum ini beda ya untuk menitnya ya. Tapi kita perhatikan lagi di kode semester atau di nama dosennya, ini pasti memiliki nama yang sama. Nah, ini bisa kita akan lakukan pemisahan data di sini. Oke, bentuk normalisasi pertama, jadi suatu relasi bisa dikatakan sebagai bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atributnya bernilai tunggal untuk setiap barisnya. Jadi bentuk normal menuju ke bentuk tidak normal menuju ke bentuk normal itu sampai mencapai setiap atributnya bernilai tunggal. Jadi kalau kita masih menemukan nilai yang sama, maka itu bisa kita akan lakukan terus normalisasi pertamanya. Ini bentuk tidak normal ya. Misalnya bentuk tidak normal ini coba kalau kita lihat di sini ada atribut yang dilakukan berulang kali, ya, atribut yang dilakukan berulang kali. Nah ini nanti kita harus lepas dulu sehingga nanti akan menjadi bentuk normal. Bentuk normal yang pertama, ini kita akan mendefinisikan dulu baris-barisnya. Jadi kita cek dulu ya baris-barisnya. Ini kan mewakili satu lurus gini kan, satu rekor gini kan. Nah kalau di sini masih kosong, ya kita buat dulu di sini. Kita buatkan dulu di sini, sehingga nanti kita akan mengetahui setiap rekornya memiliki baris. Jadi suatu relasi dikatakan sebagai bentuk normal jika dan hanya jika setiap atributnya bernilai tunggal untuk setiap barisnya. Oke, jadi jangan sampai di sini kosong, sehingga nanti setiap atribut itu harus ada nilainya ya. Nah ini bisa dikatakan sebagai bentuk normalisasi pertama. Jadi ini kalau masih ada kosong-kosong kita isi aja dulu sesuai dengan maksud dari isian tersebut. Kan ini kan sebenarnya kan sama saja nih. Rekor pertama dan rekor kedua ini memiliki pengertian yang sama terhadap satu rekor ini. Tapi kan rekor ini kan dia memiliki makna ganda dalam setiap fieldnya. Nih, atributnya ini. Jadi atributnya itu masih bernilai ganda. Jadi kita harus membuat atribut itu sampai bernilai tunggal. Ini si keahlian ini kan dia punya atribut 2 nih. Satu atribut memiliki multi value. Nih, ada COBOL, ada Oracle. Nah, ini harus kita pisah dulu. Cara memisahnya gampang, itu dengan kita menentukan nilai dari atribut yang lainnya berdasarkan rekod utamanya. Jadi rekod utamanya seperti ini adalah ini, ya ini kita masukkan. Jadi rekod ini yang menentukan nilai tunggalnya. Normalisasi pertama udah kejadian nih, udah kita buat. Jadi normalisasi pertamanya seperti itu. Terus ada juga cara yang lain. Nih, misalnya kayak gini ya. Ini di samping dia bernilai rangkap, ini kan item 2 kan ada 3 nih nilainya, item 1 ada 3 nilainya, item 4 ada 3 nilainya. Tadi kalau yang horizontal ya, jadi untuk satu transaksi tanggal pesan ini misalnya satu rekod kesatuan, ternyata tanggal pesan ini memiliki 4 kejadian nih, 4 item ini terpisah dalam beberapa item, ini bisa kita gabung. Tapi cara gabungnya nanti menjadi seperti ini. Jadi kita tinggal tentukan satu nilai bentuk atributnya apa, kemudian nanti kita gandakan ke bawahnya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan 5001 di sini kan satu rekod nih. Tapi satu rekod ini item 4-nya kan ada 4 nilai multi value.
Nah, ini nanti kita keturunkan ke bawah. Jadi dia cuma ada satu field. Kemudian nilainya yang kita bedakan di sini. Nah, ini masih normalisasi pertama ya. Karena kita menyederhanakan supaya dia jadi satu record satu atribut satu value atau satu nilai seperti itu. Kalau ini kan masih beberapa nilai nih di satu. Walaupun di sini ada sendiri-sendiri ya, tapi kan fieldnya kan jadi ada beberapa hal. Padahal ini sebenarnya fieldnya maksudnya sama. Ya. Kalau di sini kan tidak mungkin kita menentukan nilai yang lain. Misalnya di sini P4 nggak mungkin, karena ini P4 adalah untuk nomor pesan 01, sedangkan di 02 ini kan dia cuma ada 3 item saja. Nah, ini nanti kita lihat ke bawah seperti ini. Kemudian bentuk normalisasi kedua. Normalisasi kedua ini adalah relasi yang bisa dikatakan sebagai bentuk kedua jika dan hanya jika. Jika dan hanya jikanya adalah berada pada normalisasi bentuk pertama. Semua atributnya bukan kunci, tapi dia memiliki dependensi. Dependensi terhadap field atau atribut utamanya. Ini misalnya bentuk normal yang sudah kita tentukan normalnya. Nah, ini tadi karena ada dependensi tadi, maka kita bisa menentukan dependensi dari yang pertama ini tadi bisa kita pecah menjadi dua hal. Yang pertama adalah dengan kita memisahkan NIP-nya kemudian terhadap keahliannya. Kemudian bentuk normal yang keduanya ini nanti itu bisa kita dari tabel normal pertama ya, dari nomor kedua. Nomor pertama tadi akan kita lihat di situ, ternyata di situ ada dua ketergantungan. Nah, dua ketergantungannya adalah NIM terhadap nama, ya, NIM terhadap nama. Kemudian nanti tabel yang lainnya itu bisa kita lepas lagi, kita bisa pisah lagi berdasarkan NIM, keahlian, sama lama. Jadi NIM, nama, jabatan, nah ini bisa kita jadikan satu tabel, kemudian NIM, keahlian, sama lama. Karena dengan NIM ini kita bisa ketahui namanya siapa. Kemudian nama ini merupakan transit daripada ketergantungan si jabatan. Jadi jabatan ini merupakan dependensi terhadap nama merupakan dependensi terhadap NIM. Nah, ini juga sama nih, lama merupakan dependensi terhadap keahlian merupakan dependensi terhadap NIP. Jadi keahlian ini tidak memiliki apa-apa kalau tidak ada NIP. Keahlian sama lama ini ya, ini kan terpisah nih. Ini lama ini tidak terhadap keahlian kalau keahlian ini tidak ada NIP. Jadi ini dua dependensi yang terjadi secara transitif. Jadi kita bikin dua. Caranya sebenarnya kita melihat utamanya saja. Ini kalau NIP-nya di sini, NIP ini terhadap ihlam terhadap analisis. Nah, NIP ini juga bisa kita jadikan terhadap keahlian dan terhadap nama. Jadi kita bisa pisahkan jadi dua tabel. Kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini. Nah, kalau ini sudah bisa dipastikan bahwa ini menjadi fungsional dependensinya, fungsional dependensi terhadap tanggal pesan. Dan terhadap item sama totalnya. Nah, kalau kita perhatikan nanti, nomor pesan ini dia akan punya dependensi terhadap tanggal pesan sama total. Nih, tanggal pesannya sama kan? Tanggal pesannya sama, tanggal pesannya sama, tanggal pesannya sama. Nah, ini bisa kita pisahkan berdasarkan total ini, karena total ini tergantung terhadap nomor pesan dan tanggal pesan. Nah, begitu juga nomor pesan. Nomor pesan ini nanti ketergantungannya terhadap item. Coba kita perhatikan di sini. Kalau 55001, P01, 5501, P02, ini tidak bisa berdiri sendiri kalau dia tidak bergantung kepada nomor pesan ini tadi. P003, P01, P01. Jadi kita bisa pisahnya terhadap ini. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini sebenarnya boleh kita tetap taruh di sini. Sebenarnya bisa aja kita tetap taruh di sini. Tapi nanti ini kalau kita tetap taruh di sini, nanti dia
memiliki redundansi terhadap tanggal pesannya jadinya gitu. Jadi ini bisa kita pisah. Nanti tabel relasinya adalah bagian yang sudah kita pisah ini tadi ya. Normalisasi ketiganya bagaimana? Normalisasi ketiga ini bisa dikatakan sebagai normal kalau jika berada pada bentuk normal yang kedua. Jadi normal yang keduanya ini kelanjutannya nanti ketiga, di mana nanti di dalamnya itu bisa kita tentukan dependensi dari transitifnya terhadap primary key-nya. Jadi primary key itu sudah pasti ada di normalisasi bentuk ketiga. Jadi setiap atribut yang memang bukan merupakan kunci, yang tidak memiliki dependensi transif, ini nanti keterkaitannya terhadap primary kuncinya. Ini sebenarnya perluasan dari normalisasi bentuk kedua sih. Kalau kita perhatikan tadi secara keseluruhan, misalnya tadi ada tabelnya ini ya, tapi ternyata tabelnya bisa kita tambahkan lagi. Kalau bentuk umum yang pertamanya misalnya seperti ini ya, tadi kan cuma ada nomor pesan, nomor urut dan sebagainya. Tapi kalau ini misalnya contoh yang berbeda ya. Nah ini kita bisa perhatikan di sini untuk dependensinya, fungsional dependensinya ada di sini. Kemudian terhadap nomor urut, terhadap tanggal pesan. Karena ini tadi 001 ternyata masih ada ini, berarti ini tidak terdependensi terhadap ini pasti terdependensi terhadap ini. Kemudian kode barang, kita lihat lagi kode barang 003 0P 01 P01 sudah, berarti nomor pesan tidak terdependensi terhadap kode barang. Pensil, nama barang tidak terdependensi kepada kode barang. Harga satuan tidak terdependensi. Nah nanti ini akan menjadi satu tabel pastinya terhadap field yang lainnya. Nanti kita cek lagi field nomor 2 01 terhadap 01, berarti ini akan menjadi fungsional dependensi terhadap tabel yang lainnya ini. Nah ini kan P01, P01, ini P01, P01. Nah ini ada satu P01, P03, tapi di sini record berbeda. Nah ini nanti akan jadi dependensi transit terhadap kode barang. Kalau yang lainnya ini nanti belakang ini pasti akan menjadi dependensinya, ketergantungannya. Ini bentuk normal yang kedua. Jadi tadi kita pisah jadi dua, jadi kode barang tadi. Nah kode barangnya ini, jadi kode barang kode 001, P01 ini nanti ketergantungannya kita akan bentuk menjadi dua, jadi 01 ini kita pisah terhadap nama barang, kemudian kode satuan ini terhadap nama barang, ini terhadap nama barang. P1 pensil benar, P2 buku, P3 penggaris, ada lagi P3 penggaris. Nah ini kita gabungkan ke sini plus dengan ini sebagai nilai ketergantungannya juga. Terus nomor pesan digabung aja dengan tanggal, nomor, ini bentuk kedua. Nah yang bentuk kedua ini, yang tabel yang ini, nah tabel ini kita bisa pecah lagi. Kita bisa pecah lagi terhadap nomor urut. Jadi karena ini tadi kan nomor urutnya kan masih di sini nih. Jadi ini sudah satu, ya kan? Sudah satu, nomor satuan sudah satu. Ini udah nggak bisa kita pecah lagi nih, karena ini sudah ketergantungan terhadap ini. Yang ini itu bisa kita pecah lagi nih. Ini kan di sini satu, sini satu. Ya ini bisa kita lepas lagi dengan keterlibatan nomor pesan. Jadi nomor pesan, nomor urut terhadap kode barang kan. Nomor urut, kode pesan, kode barang terhadap kode pesan. Jadi si nomor urut ini menjadi ketergantungan terhadap nomor pesan dan kode barang, atau kode barang menjadi atau kode barang menjadi ketergantungan terhadap nomor urut dan nomor pesan. Jadi nanti tinggal kita pastikan saja bahwa setiap rekornya
itu sampai memiliki nilai yang independen. Jadi dia tidak memiliki nilai yang lainnya gitu. Cara sederhananya tuh gini ya, kalau sudah dipecah ya, misalnya sudah kebentuk normal ketiga, nanti dicek aja 01, P1, 5501. Nah, 02, P2, kemudian 5001. Berarti waktu kita masukkan yang P2, kemudian nilai di sini P2, berarti 5001. Kalau misalnya nanti kita memasukkan 001 lagi, kemudian di sini P3, berarti ini sudah tidak bisa lagi kita urai. Ya, berarti kan ini kan sudah menjadi dependensi terhadap nomor urut ini. Maksudnya ini sudah tidak bisa kita urai lagi. Ini sudah nilai yang sendiri-sendiri, nilai masing-masing ini. Satu rekod ini sudah dua ketergantungan terhadap ini. P001, P1, P001, P1 nggak ada di sini. Jadi ini sudah sendiri-sendiri nih. P001, P3. P001, P3 ada nggak? P001, P1 ternyata di sini. Jadi ketika kita urai sudah tidak memiliki nilai yang sama lagi, ya itu udah selesai di situ. Itu berarti normalisasinya udah ke paling terakhir. Untuk normal, untuk Boyce-Codd ini suatu relasi ini bisa memenuhi bentuk normal dari Boyce-Codd jika dan hanya jika ada determinan atau ada atribut uniknya. Gimana sih caranya untuk membuat konversi kode unik? Kita tentukan aja nanti. Kita tentukan saja mana yang bisa dijadikan sebagai kunci kandidat. Nah, bila terdapat penentu yang bukan kunci kandidat, nanti kita bisa lepaskan itu. Jadi kita bisa keluarkan, pisahkan relasi tersebut, kemudian buat penentu sebagai kunci premier. Misalnya nih, kalau kita sudah pisah tadi ya, kita udah pisah, ada siswa, ada kursus, ada tutor. Nah, kita bisa pisah berdasarkan tutor dan bahasa Inggris, kemudian tutornya itu sendiri terhadap siswa. Boleh seperti ini karena yang di sini memiliki nilai ganda kan di sini kursus sama siswanya. Jadi si tutornya ini yang menjadi kode nilai unik sendiri. Jadi si peers ini pasti dia berkaitan dengan bahasa Inggris. Si peers ini pasti dia berkaitan dengan nawar. Peersnya yang lain pasti dia bahasa Inggris. Ini sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau kalian bisa melihat sebuah tabel di mana nanti dia gara-gara ada atribut ini, maka atribut yang lain itu menjadi seperti itu, maka itu yang menjadi penentunya. Kalau misalnya atribut yang lain itu ternyata ada nilai yang sama, berarti dia bukan atribut penentu, gitu aja. Untuk normalisasi kelima, normalisasi ini udah melalui tahapan dari BCNF. BCNF itu sebenarnya kejadiannya udah dari awal ya, dari normalisasi pertama udah bisa kita lakukan. Sebenarnya di bagian BCNF ini hanya untuk memastikan kembali bahwa atribut itu sudah kita tentukan dia akan memiliki nilai yang independen sendiri. Untuk normalisasi kelima dan seterusnya, ini nanti misalnya pada suatu R relasi terhadap atribut ABC, misalnya di R ini relasi dari ABC, nanti atribut B ini bisa dikatakan sebagai multi dependen terhadap A. Jadi sekelompok nilai yang ada di B ini nanti akan bertergantungan terhadap C dan B ini sama aja ya, seperti yang ini tadi. Contoh ini tadi. Seperti itu. Oke, contoh. Ini contoh bentuk belum normalnya. Kemudian kita jadikan normal dulu. Jadi kita, karena ini rekod dengan nilai yang sama, rekod dari dosen ini memiliki nilai yang sama untuk pengetahuan komputer, maka kita akan buat dulu supaya ini tidak menjadi multi nilai, dan ini tidak menjadi hanya satu nilai saja. Jadi kita tentukan dulu semua. Kemudian setelah ditentukan nih, setelah kita tentukan seperti ini, mata kuliah, dosen sama isi baru kita pisah. Mana yang di sini yang menjadi nilai
Pembedanya setiap kita masukkan nilai mata kuliah Amir, maka isinya dosennya adalah untuk mata kuliah pengenalan komputer. Nah, ini nanti kita pisah. Jadi mata kuliahnya sendiri dengan si dosen, kemudian nanti mata kuliahnya terhadap si isi. Jadi mata kuliah ini terhadap si dosen, mata kuliah terhadap isi. Mata kuliahnya misalnya tadi pengenalan komputer, maka nanti pengenalan komputer itu kita isi dengan daskom. Pengenalan komputer itu kita isi dengan ini. Jadi yang penting tuh kita udah memisah dulu satu dependensi dulu. Dependensinya adalah dosen dengan mata kuliah dengan dosen. Jadi setiap mata kuliah dengan dosen ini urutannya boleh mana yang menurut kita menjadi kode paling unik. Kalau misalnya nama mata kuliah, ya silakan nama mata kuliah. Karena di sini kalau kita tentukan nama mata kuliah sebagai nilai unik, karena Fitria juga ada ngajar di sini. Fitria ternyata dia bukan kode unik di sini. Yang unik adalah nama mata kuliah karena di sini Fitria ada 2. Bentuk normal kelima ini kelanjutannya saja. Saya pikir ini bisa dipelajari untuk referensi yang ada. Pokoknya kemungkinan besar tidak sampai menyentuh ke normalisasi 5, walaupun normalisasi kelima juga perlu untuk diketahui ya. Tapi jarang sampai ke bentuk kelima ya. Keempat aja udah bisa lebih dari itu. Normalisasi ini tergantung dari tabel yang kita punya ya. Jadi tabel yang ada, tabel mentah yang kita punya itu bisa kita pecah lagi nggak sampai berapa normalisasi. Pokoknya intinya sampai kita hanya menemukan satu saja baris dependensi terhadap fungsional dependensinya. Jadi seperti itu. Oke, sekian untuk materi dependensi dan normalisasi. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami. Kalau memang ada yang tidak dipahami dan tidak mengerti, silakan untuk tanyakan pada grup diskusi atau tanyakan pada kolom komentar. Kemudian seperti yang saya informasikan juga tadi, bahwa materi yang saya sampaikan ini adalah materi yang saya rangkum secara umum. Kalau mau lebih detailnya lagi, silakan cari di internet banyak untuk referensi pembahasan studi kasus normalisasi. Jadi kalian bisa explore lagi lebih banyak, dan mungkin nanti bisa kita diskusikan kalau kalian menemukan kasus yang tidak kalian mengerti. Oke, demikian materi yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau ada salah penyampaian materi atau salah penyampaian atau ucapan yang keliru seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.